Yang tidak setuju mau walk out, katanya dia walk out saja karena sudah terjadi masabenya. Jadi Anda boleh nggak hadir, nggak apa-apa. Walk out terus berkumpul tanpa adanya dosa-dosa yang di-list oleh Pak Tut Slegig yang ada 6 lembar itu, maka tidak mungkin dilakukan muhasabah luar biasa. Jadi untuk itu saya ingin meminta sekarang Pak Tut Slegig untuk membacakan apa dasar kenapa mesti dilakukan muhasabah luar biasa dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Agar masyarakat tahu, silakan bacakan dosa-dosa yang dilakukan pengurus ini sehingga layak di MLB-kan. Silakan Pak Tut. Agar masyarakat jelas tahu. Masih live Niki di Facebook. Catatan sejarah ini buat kita. Silakan. Setuju, luar biasa. Oke. Om Swastiastu. Swastiastu, betul. Ya, mungkin saya menyatakan ini bukan dari aspek hukum, tidak ada istilah dosa. Yang ada adalah pelanggaran. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa secara umum, kalau saya bacakan ini ya, saya bacakan sajalah. Bahwa secara umum, ya kita melihat dari 2/3 provinsi se-Indonesia itu menilai bahwa ada sekitar 17 pelanggaran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Parisade Pusat, ya, yaitu pelanggaran pasal 10 huruf C, ya, yang seharusnya tugasnya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan internal antar umat beragama dan dengan pemerintah. Di internal umat beragama ini tidak dilakukan oleh Parisade Pusat. Karena terjadi di situ pembiaran, konflik di bawah yang sampai medsos itu setiap hari penuh. Dan saya rekam catatan itu dalam tulisan saya sudah mencapai 700 halaman. Rekaman daripada medsos tertentu yang membicarakan tentang ini. Diskusi. Kemudian pelanggaran pasal 11 huruf B. Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman ajaran agama dan atau dalam hal terdapat keraguan-raguan mengenai masalah tersebut. Dalam 2 tahun terakhir baru sampai H-1 Pesamuan Agung keluar, ya, keputusan Samuan Pandita yang memerintahkan kepada pengurus harian untuk mencabut pengayoman. Padahal dulu kalau sejak awal dicabut itu, masyarakat Bali tidak akan umat Hindu tidak akan terjadi itu konflik sampai asram-asram ditutup segala macam. Cabut saya akan menjadi tenang. Ini dibiarkan berlarut-larut, malah ada yang investigasi, tim pencari fakta dan sebagainya. Aduh, sudah di medsos itu sudah berseliweran gambar-gambar itu. Ini dibiarkan. Ya. Kemudian ada pelanggaran, ya, pasal 15 ayat 2 huruf B yang menyatakan mengambil ketetapan keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap Pustaka Suci Weda. Banyak analisis yang terjadi di lapangan, ya, tentang mengenai Pustaka Suci Weda, ada Bhagavad Gita etitis apa itu, ya, yang sesuai aslinya dan sebagainya. Ini perseliweran seperti pemahaman seperti itu. Kenapa hal itu tidak disikapi oleh Parisade sebagai majelis tertinggi umat untuk menyelesaikan, ya dipanggil dan sebagainya, atau investigasi. Banyak orang ahli yang ada di Sabah Welaka, banyak orang ahli yang ada di Sabah Pandita, ini tidak dilakukan. Ada apa ini? Nah, itu yang kemudian selanjutnya ada di dalam pasal 16 yang menyatakan menggunakan agama pramana, anumana pramana, pratyaksa pramana, serta berpegang teguh pada sumber hukum Hindu, yaitu Weda, Sruti, dan Semerti. Tidak juga ada dasarnya, tidak juga dilaksanakan. Nah,
Mungkin di Samuan Pandito yang terakhir H-1 Samuan Agung terjadi perdebatan yang cukup sengit di sana, sehingga muncul surat tanpa dasar, hanya perintah. Dasarnya nggak ada. Dasarnya apa? Sehingga muncul keputusan, hanya keputusan Samuan. Tapi dasarnya tidak ada. Kemudian di dalam pasal 21 ayat 1, fungsi Sabo Pandita seharusnya sebagai penasehat pengurus harian yang mengimplementasikan Bisama dan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia bahwa tugas dan wewenang Sabo Pandita adalah memberi pertimbangan, saran, dan nasihat kepada pengurus harian. Nah, karena struktur organisasinya kepengurus harian adalah ketua umum, jadi seolah-olah Sabo Pandita ada di bawah ketua umum. Jadi wajar saja kalau namanya ketua umum memanggil ketua atau Dharma Adiaksa sudah biasa karena memang ketua umum. Jadi seperti itu. Di sini salah dalam mengimplementasikan. Padahal Parisade ini adalah milik para orang suci. Maka dari itu di dalam masa luar biasa kita tidak ingin beliau ikut campur, ya, beliau ikut di dalam pertemuan itu karena kita menjunjung tinggi kesucian beliau-beliau sebagai sulinggih atau sebagai pandita. Kita hormati beliau, kita berikan hak. Hanya keputusan saja yang kita bacakan memberi hak kepada beliau untuk memilih siapapun yang diinginkan menjadi Dharma Adiaksa dan anggota-anggotanya. Catatannya tidak boleh, harus bersih dari sampradaya. Itu catatan yang kita berikan sehingga SK itu nanti akan diberikan kepada beliau-beliau 10 pesemetonan yang menyungsung pedarman di Pura Besakti. Kita akan fotokopi SK-nya kita berikan. Silakan nanti. Ini cara kami sebagai orang-orang yang memiliki etika untuk menjaga kesucian beliau, tidak perintah-perintah segala. Jadi panggil Sabo ini untuk membuat ini, tidak bisa seperti itu. Karena pengurus harian itu adalah pembantu daripada Sabo Pandita. Karena beliau yang punya ini organisasi yang disebut dengan Parisab, kumpulan para orang suci. Kemudian dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan fungsi Sabo Welaka adalah menindaklanjuti ketetapan Masaba dan memberi masukan pada kajian kepada Sabo Pandita pengurus harian untuk pengurus harian. Sudahkah dilaksanakan? Tidak dilaksanakan. Diajak diskusi saja dibilang melanggar Parisade Provinsi. Gimana mau diajak ini? Maka dari itu dalam kepengurusan Masaba luar biasa ini seluruh ketua Paruman Welaka yang ada di provinsi ex officio anggota Sabo Welaka. Jadi sehingga tidak ada sekat. Beliau akan memiliki langsung bisa menyerap kebijakan pusat. Ada koordinasi yang intens, ada koordinasi secara organisatoris antara pusat daerah. Tidak seperti sekarang terjadi sekat yang begitu jauh sehingga kalau mau menghadap saja ini sudah menjadi luar biasa. Ini ditiru oleh orang-orang yang di provinsi. Orang kabupaten menghadap ketua provinsi aja ya harus lewat ajudan. Wah, ini bahaya kalau seperti ini. Nah, kita tidak ingin ini kolektif kolegial. Jadi itu yang pemahaman yang harus ditanamkan di dalam setiap pengurus. Tidak melaksanakan pasal 18 ayat 2 huruf B yang menyatakan menyampaikan perkembangan aktual dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan kepada Sabo Pandita dan pengurus harian. Apa akibatnya? Karena Sabo Welaka tidak kerja. Seharusnya dia turun. Begitu terjadi ini di Kesiman, turun. Ada apa sih masalahnya ini? Rapatkan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ini yang sangat kecewa, kami mempunyai pengelisir di sana yang sangat kami hormati sebenarnya, tapi kok tidak mampu bertindak. Ya saya memaklumi juga, ya apakah ini karena dominasi dari sebuah sistem, ya saya juga tidak mengerti itu. Nah, di kepengurusan ini tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang paling krusial adalah
Ya, ini masih banyak. Kalau saya bacakan nanti lama, nanti saya nggak enak banyak ngomong. Yang paling krusial adalah pengurus harian Parisade Hindu Dharma Indonesia telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Ini paling krusial ini. Kenapa? Hal ini terbukti bahwa pengurus PADI Pusat melanggar SK Jaksa Agung RI nomor 107 JA 51984 tanggal 8 Mei 1984, di mana pengurus harian telah mengeluarkan surat pengayoman kepada Hare Krishna ISKCON. Seharusnya seorang pimpinan punya orang hukum, dia harus ngecek. Betulkah 107 masih berlaku atau tidak? Jangan bilang, itu sudah cabut oleh SK, putusan Mahkamah Konstitusi. Pernah membaca nggak amar putusannya? Saya yakin tidak pernah membaca. Saya sudah bolak-balik dan itu saya simpan sebagai file. Ya. Putusan nomor 6, 13, 20, ya, 10 Romawi 2010, tanggal 13 Oktober 2010. Itu yang digugat hanyalah menyita barang cetakan yang langsung kejaksaan tidak boleh. Itu yang digugurkan, yang dikabulkan. Ada 7 putusan, tapi yang dikabulkan cuma 1. Ya, sebagian lagi. Udah 1 tapi sebagian. Itu yang harus dipahami, bahwa tidak ada ya putusan 107 itu langsung digugurkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ini harus dikaji benar. Saya pertanggungjawabkan keilmuan saya ini karena saya orang positivisme. Jadi kalau seorang hukum berbicaranya hukum. Memang hukum adalah sesuatu yang tersirat, bukan yang ditafsirkan. Ini mohon maaf Niki. Kalau hukum bukan sesuatu yang ditafsirkan, hukum adalah sesuatu yang tersirat dan itulah yang harus dilakukan. Apa yang tersurat. Nah, dan banyak lagi yang lain saya tidak ini Pak Komang, yang paling ini adalah mengenai dasar hukum nih saya tentang ini. Kenapa sih melakukan MLB? Apakah cukup pelanggaran itu? Oh cukup. Terjadi polarisasi itu yang paling penting sekarang. Ya, ini kaitan dengan unsur pasal 30 ayat 4, 28 ayat 4. Bahwa di bawah sekarang telah terjadi polarisasi berhadap-hadapan antara Sampradaya dengan Hindu Dresta Bali. Yang di Sampradaya juga orang Bali, ya banyak juga orang Bali. Yang di Hindu Dresta Bali apalagi memang sejak dulu orang Bali. Ini berhadap-hadapan. Ini tidak bisa terjadi dalam tubuh majelis agama yang kita sucikan itu. Tidak boleh terjadi. Maka pasal 30 ayat 4 itu yang mengisyaratkan tentang masabu luar biasa itu diadakan. Sebab kalau tidak terjadi polarisasi, kita tidak akan mungkin melakukan ini. Ada yang saya mendengar yang lucu yang dibilang Pak Komang itu. Katanya yang disebut keadaan yang mendesak itu, ashram itu dibakar dulu segala macam. Wah, kalau begitu ini nyuruh orang melakukan tidak pidana ini. Saya bilang, siapa yang ngomong itu? Dia bilang, ini namanya ngomong, asal ngomong ini. Menyuruh orang melakukan tidak pidana ini. Nah, ini yang saya pahami tidak boleh seperti itu. Kita umat ini harus ya, yang dengan MLB ini kita satukan umat ini lagi ya, yang memang tidak mau bersatu, yang sudah kadang lengket keyakinannya, nak mula istilahnya dia itulah Tuhannya, bukan didesang yang dewasa, ya udah di luar saja. Jangan masuk di PADI, daftar di Pakem, kan udah diberi fasilitas. Kenapa harus nempel di PHDI? Ini yang diharapkan dan ini yang didiskusikan dengan Pak Ketua. Sehingga Ketua, wah cocok dengan tujuan ini. Nah, miring makin, ya PHDI kita bersihkan dulu dari Sampradaya ini sehingga kita menjadi satu. Semuanya tujuan kita adalah ngajegang Bali supaya Bali tetap memiliki PAD yang tinggi, income yang banyak, turis mancanegara datang tapi tidak merusak Bali. Ini yang tujuan kita sehari dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.